Fenomena Satu Gelap, Kerajaan Caplong Sampah, kelas 7D yang terdiri dari Kamila Manada Khaira, biasa dipanggil Nanda. Siti Nurfadila, biasa dipanggil Fadila. Najwa Zarania Nuriardani, biasa dipanggil Najwa. Fitri Aulia, biasa dipanggil Nofis. Zilan Alifah, biasa dipanggil Zilan, akan mempresentasikan tentang hitung bumi tugas IPA 1 semester 2. Klasifikasi hitung atau jamu. Klasifikasi yang harganya sangat mahal itu. Ternyata semua jamu yang ada di dunia ini masuk dalam klasifikasi hitung. Jamu tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan, itulah sebabnya jamu menjadi klasifikasi makhluk hidup baru bernama bumi. Nah, pada materi biologi kelas 10 ini, Vivi mau mengajak kamu membahas tentang klasifikasi hitung bumi dan suku jamu. Klasifikasi hitung bumi. Hitung bumi termasuk sebagai satu di antara hitung yang cukup besar dan memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada lebih dari 500 spesies bumi yang ada di dunia ini. Karena jumlah spesiesnya sangat banyak, ada ilmu khusus untuk mempelajari tentang bumi atau kelasnya disebut mikologi. Istilah mikologi berasal dari bahasa Yunani mikos yang berarti segawan atau jenis jamu berbentuk kayu. Seperti apakah klasifikasi hitung bumi, bagaimana struktur jamu, dengan pegangannya bagi kehidupan kita di satu kilas, struktur bumi memang terlihat seperti tumbuhan. Namun bumi pada tumbuhan kayuhan tidak memiliki sehingga tidak dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fermentasi. Kalau dilihat dari cara yang mendapatkan makanan, jamu cenderung seperti animalia atau hewan yang memiliki sifat yaitu menghasilkan makanan dari sumber maupun organisme lain. Jadi bisa dibilang ini bukan termasuk hewan maupun tumbuhan. Namun ada beberapa karakteristik tidak yang terdapat selain tumbuhan maupun hewan. Klasifikasi bumi berdasarkan struktur tubuhnya. Klasifikasi bumi atau jamu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok jamu bersekarat dan kelompok tidak bersekarnya. Contoh kelompok bumi tidak bersekat adalah kelompok Zygomicota, sementara kelompok bersekat yaitu Ascomycota, Basidiomycota, dan Diosporomycota. Mari kita bahas satu persatu tiap klasifikasinya. Zygomicota merupakan kelompok jamu yang membentuk spora, istilahnya dinding kembang dikenal dengan zygspora. Anggota Zygomicota umumnya adalah jamu yang hidup klorin yang mendapatkan makanan dari organisme yang sudah berusuk atau mati. Kelompok bumi ini memiliki banyak inti dan terdiri atas sifat tidak bersekat. Contohnya Discomi, Origin, dan Discomi. Ascomycota memiliki ciri khusus yaitu memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat, dinding senyum terdiri dari zat lisin. Kelompok ini memiliki sifat uniseluler atau multiseluler. Anggota Ascomycota ada yang hidup fosfil, parasit maupun simbiosis. Secara umum, anggota meliputi 3 kelas, yaitu Hermaphroditus, Plastomycetes, dan Directivatus. Contohnya Aspergillus fuliatus dan Penicillium baseticetus maupun untuk membuat tanaman Pyrrhococcus. Klasifikasi bumi Bascomycota mencakup sebagai besar spesies Macroscopic dan amat mencolok. Jamur ini sering dijumpai di tanah lapang dan pada hutan-hutan. Ciri khususnya memiliki lipat seperti dengan sambungan apit. Spora seksualnya dihasilkan di atas tubuh gada yang dikenal dengan istilah Basidium. Anggota Basidium itu sebagai sporofit dan parasit
merupakan kelompok jamur yang menempel dia secara asexual. Memiliki limfa bersifat dan hidup menempel di sisa-sisa makanan. Tetapi ada jenis Deuterophota tertentu bersifat parasit dan merugikan organisme lainnya. Misalnya, Candida atau jamur yang menyebabkan penyakit infeksi pada saluran reproduksi wanita. Ciri-ciri lindung bumi. Setiap kelompok bumi sebenarnya memiliki ciri khas masing-masing. Namun, ciri-ciri jamur secara umum yang hampir dimiliki seluruh spesiesnya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki limfa atau benang halus tersusun dari rangkaian sel yang terbentuk dari pertumbuhan spora. Limfa pada jamur bisa tunggal maupun bercabang. Kumpulan limfa jamur disebut miselium. 2. Memiliki dan memproduksi spora. 3. Berkembang biak secara seksual maupun aseksual. 4. Struktur jamur berfilament. Dinding selnya mengandung zat penting, bukan selulosa dan lemak. Adapun ciri-ciri lain yang membedakan jamur dengan tumbuhan, diantaranya 1. Tidak memiliki klorofil. 2. Berkembang biak dengan spora. 3. Komposisi dinding sel yang berbeda. 4. Tidak memiliki akar, batang, cabang, dan daun. 5. Tidak mempunyai sistem vaskular seperti tumbuhan. 4. Multiselular, tidak mempunyai pembagian fungsi pada setiap bagian tubuh jamur. Selain ciri-ciri bumi, kamu juga perlu mengetahui ciri-ciri bumi. Pada dasarnya, struktur jamur terbentuk dari komponen yang disebut limfa. Limfa sendiri adalah struktur menyerupai benang halus dan tersusun dari dinding berbentuk limfa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma limfa yang mengandung organel eukariotik. Kebanyakan limfa jamur dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa pada jamur memiliki pori besar yang untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Namun, ada pula limfa jamur yang tidak bersepta atau limfa senositik. Secara umum, struktur jamur limfa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Pada jamur bersifat parasit, limfa jamur biasanya mengalami modifikasi menjadi Australia. Limfa jenis Australia berfungsi untuk mengangkut zat hara atau makanan dan substrat. Karena limfa khusus ini mampu menembus jaringan substrat. Peranan jamur dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup pasti memiliki peranannya masing-masing dalam kehidupan, termasuk hidup bumi ini. Beberapa peranan jamur dalam kehidupan yaitu sebagai bahan makanan, obat, dan sebagai komponen. Welcome to my video. Jamur juga bisa menjadi agen deteriorasi dan penyebabnya penyakit. Simak penyusupan ini. Jamur sebagai bahan makanan seperti yang menganggur dan beberapa jenis jamur bisa dimakan. Misalnya jamur enoki, tape, jamur tiram, jamur kaki, dan masih
masih banyak lagi. Selain bisa dimakan, jamur juga mengubah bahan makanan menjadi jenis makanan lain. Klasifikasi hingga kunyit, walau berbeda karena jamur memiliki banyak jenis dan struktur yang berbeda-beda. Misalnya, jamur muncul, ini mengubah singkong menjadi makanan fermentasi seperti cabe. Sedangkan jamur ini aku bisa merasakan struktur cabe yang lunak dan rasanya manis. Jamur sebagai obat dan cuma lain konsumsi sebagai makanan saja. Jamur juga bisa menjadi obat-obatan. Contohnya, jamur Vanidium Jamur ini menghasilkan antibiotik yang dikenal dengan penicillin. Antibiotik yang digunakan jamur ini menghambat pertumbuhan bakteri terutama penyakit. Cara kerja dengan cara membunuh bakteri. Saat infeksinya rusak, bakteri bisa tidak mati. Jadi tidak bisa membuat infeksi seperti sekarang yang jamur ini. Jamur sebagai dekomposer juga mengurangi ekosistem dari beberapa menjadi mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati atau bahasa kerennya dekomposer. Bahan mikron mulai daun-daun kering, batang pohon yang mati, bangkai hewan hingga kotoran hewan terurai dengan bantuan jamur. Pipa-pipa jamur bertumbuh menembus jaringan hewan dan tumbuhan yang sudah mati. Kemudian pipa-pipa tersebut akan menimbulkan enzim yang bisa mengurai tubuh hewan atau tumbuh itu. Jamur akan membantu penguraian senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Misalnya protein yang diubah menjadi nitrogen, karbohidrat dan lemak yang diubah menjadi karbon. Nitrogen dan karbon tersebut diserap oleh tumbuhan lain yang masih hidup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi, jamur ini berperan penting memastikan ketersediaan nutrisi untuk tumbuhan. Satu di antara jamur yang berperan sebagai dekomposer adalah Phyllobolus crystallinus. Jamur ini biasanya mengurangi sampah organik berupa kotoran hewan. Jamur sebagai agen deteriorasi. Peranan jamur juga bisa merugikan manusia. Paham jamur dapat melakukan proses penguraian yang merugikan atau disebut deteriorasi. Jamur mengurangi bahan makanan yang kita simpan. Misalnya, kalau kamu menyimpan bayi atau kacang tanah di tempat lembab, bisa-bisa ditumbuhi sama Aspergillus flavus. Jamur ini membuat padi dan kacang yang kamu simpan menjadi busuk dan menghasilkan racun bernama aflatoksin. Kalau aflatoksin ini tidak sengaja termakan oleh manusia, bisa menyebabkan kanker hati. Serem banget ya, pahami friend. Tidak cuma makanan saja, jamur juga bisa merusak barang-barang berharga seperti lukisan terbuat dari kayu atau bahkan dokumen-dokumen berharga yang ada di museum. Agar barang-barang kamu terhindar dari jamur bersifat deteriorasi ini, kamu harus menyimpan barang kamu di tempat yang benar dan tidak lembab ya. Jamur sebagai penyebab penyakit. Selain berbagai manfaat yang dimiliki, pada klasifikasi hidup ini juga dikenal jamur yang mematikan. Jamur juga bisa menyebabkan penyakit bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Misalnya, jamur Lampicus porphyria yang menyerang tanaman gandum. Biji tanaman gandum yang terinfeksi jamur ini akan membengkak dan warnanya berubah menjadi ungu. Bagian yang membengkak ini dinamakan ergot. Apabila ergot termakan manusia, bisa menyebabkan halusinasi, kejang-kejang, bahkan hingga lumpuh. Selain itu, jamur juga menginfeksi hewan dan manusia. Infeksi tersebut disebut micosis. Pada manusia, ada hewan Candida albicans. Ada jamur Candida albicans yang bisa menginfeksi rongga mulut dan saluran reproduksi wanita. Kalau di hewan, ada jamur Bactria
dendrobasitis yang menyerang katak dan membuat infeksi kulit parah pada katak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.